Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertemuan ke-10 hari ini, yaitu mengenai perancangan program untuk masalah bisnis. Untuk pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini adalah meliputi teknik perancangan program berorientasi bisnis, yang meliputi teknik perancangan file atau database dalam bentuk spesifikasi file, kemudian teknik perancangan program dalam bentuk spesifikasi program. Dan juga yang kedua adalah contoh kasus dan contoh penggunaan teknik perancangan file dan juga teknik perancangan program. Nah, yang pertama adalah teknik perancangan program berorientasi bisnis. Berikut ini akan dijelaskan beberapa teknik perancangan program di dalam sebuah pemrograman terstruktur untuk mendukung proses pembangunan atau pengembangan sistem. Yang meliputi tadi ada teknik perancangan file atau database dan juga teknik perancangan program. Yang pertama adalah teknik perancangan file atau database. Langkah-langkah dalam perancangan file. Yang pertama adalah kita tentukan banyaknya jumlah kebutuhan file yang nanti akan digunakan dalam program. Nah, untuk file yang dibutuhkan oleh sistem diperoleh dari hasil perancangan database menggunakan normalisasi. Jadi dari hasil normalisasi terbentuk tabel-tabel ataupun file-file yang akan dijelaskan di dalam spesifikasi file. Kemudian kita tentukan parameter dari file yang akan kita buat. Parameter di sini maksudnya adalah elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai file tersebut. Nah, contohnya ada analisa program penggajian, merupakan sebuah aplikasi yang melakukan proses penghitungan gaji karyawan dengan dasar input absen, kemudian proses yang dilakukan secara batch atau tunda 1 kali dalam sebulan. Inputannya berupa data absen harian, prosesnya yaitu penghitungan gaji, parameternya tunjangan pegawai, dilihat dari status pegawai, kemudian gaji pokok ini diambil dari golongan pegawai, lembur ini dari kehadiran pegawai, dan juga potongan ini jika pegawai mempunyai potongan yang dibebankan pada gaji. Kemudian outputnya adalah laporan gaji bulanan dan juga slip gaji pegawai. Contoh tabel pegawai di sini elemen datanya nomor induk pegawai, akronimnya NIP, kemudian tipenya teks, panjangnya 6, keterangannya adalah primary key. Kemudian nama pegawai, akronimnya NAPEK, kemudian tipenya teks, panjangnya 25. Kemudian elemen yang ketiga, alamat pegawai, akronimnya ALMPEK, kemudian tipenya teks, panjangnya 50, dan seterusnya. Nah, di sini jika dijumlahkan panjang record pegawai adalah 6 ditambah 25 ditambah 50, maka hasilnya 180. Misalnya seperti itu. Kemudian parameter file, ini meliputi nama file, kemudian akronim file, kode file, tipe file, panjang record, kemudian organisasi file, akses file, media file, field key, dan software. Yang pertama adalah nama file. Nama ini dibuat untuk menunjukkan nama file yang akan digunakan. Biasanya ditulis di dalam source program. Misalnya file underscore pegawai, file underscore lembur, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah nama dari file database tersebut. Kemudian akronim file ini adalah nama yang dibuat untuk menunjukkan file disimpan dalam tabel atau database, dituliskan dengan extensionnya. Misalnya pegawai.mdb, lembur.dbf, absensi.myd misalnya. Kemudian kode file ini dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram atau normalisasi. Misalnya tabel pegawai, tabel lembur, tabel absen. Kemudian tipe file ini diambil dari
tabel yang digunakan dalam program. Misalnya ada tabel file master, kemudian ada file transaksi, file laporan, dan lain sebagainya. Kemudian panjang record, ini adalah jumlah karakter yang digunakan dalam satu record. Misalnya ini tadi 180. Kemudian organisasi file ini adalah organisasi yang digunakan pada saat menyimpan data ke dalam tabel. Contohnya indeks sekuensial. Kemudian akses file, ini adalah cara mengakses data yang disimpan dalam tabel. Misalnya file dapat diakses dengan cara random misalnya. Kemudian media file, ini adalah media yang digunakan untuk menyimpan file atau tabel. Contohnya hard disk. Kemudian field key adalah kunci field yang dipakai dalam program pada saat program mengakses database. Di sini misalnya nomor induk pegawai. Jadi field key itu PK-nya di sini, misalnya NIP. Kemudian software di sini adalah software yang digunakan untuk membuat tabel, misalnya Microsoft Access 2007, MySQL, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah teknik perancangan program masalah bisnis. Langkah-langkahnya yang pertama kita tentukan banyaknya jumlah kebutuhan program, kemudian jumlah program yang dibuat oleh sistem itu dibuat dalam bentuk modul yang nantinya digambarkan dalam diagram HIPPO. Nah, dalam HIPPO itu kita ketahui dengan jelas hierarki program tersebut. Program mana yang memanggil program lainnya, dan kemana program akan kembali setelah selesai melakukan eksekusi. Nah, itu nanti terlihat di dalam diagram HIPPO. Kemudian langkah kedua adalah kita tentukan parameter dari program yang akan dibuat. Jadi kita akan tentukan elemen-elemen yang menjelaskan spesifikasi singkat mengenai program. Nah, di sini untuk teknik perancangan program meliputi nama program, nama yang dibuat untuk menunjukkan identitas program. Misalnya program hitung gaji. Di sini tidak ada spasi ya. Kemudian akronim program, yaitu nama yang dibuat untuk menyimpan source program. Biasanya disertai dengan extension-nya. Misalnya hitgaji.vbp. Kemudian kode program itu nama yang dibuat pada saat file digambarkan dalam bentuk diagram HIPPO. Misalnya GJ01. Kemudian fungsi program itu menjelaskan fungsi atau kegunaan dari program yang dibuat. Misalnya tadi program penghitungan gaji, berarti untuk program gaji. Maka fungsi program dituliskan program untuk perhitungan gaji karyawan. Kemudian bahasa pemrograman, ini adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada saat pembuatan source program, biasanya berhubungan dengan poin B yang menyatakan extension file. Misalnya Visual Basic 6.0. Di sini misalnya ini tadi ada akronim program yaitu hitgaji.vbp. VBP itu adalah extension dari Visual Basic. Kemudian program flowchart ini menggambarkan logika atau proses program dalam bentuk flowchart. Kemudian proses program ini menjelaskan secara rinci mengenai isi dan juga proses program, termasuk menjelaskan command button apabila dijalankan. Nah, di sini ada contoh program bisnis pada sistem perpustakaan. Tabelnya ada tabel anggota, kemudian tabel buku, tabel user, status, tabel peminjaman, tabel pengembalian, dan juga tabel detail peminjaman. Nah, di sini spesifikasi file atau database-nya. Untuk tabel anggota, nama filenya tabel anggota. Kemudian akronimnya tbl_anggota.myd. Fungsi filenya untuk menyimpan data anggota perpustakaan. Tipe filenya adalah file master. Organisasi filenya bisa sekuensial, random, ataupun indeks sekuensial. Kemudian akses filenya random. Media filenya hard disk.
Panjang recordnya 160 karakter, kemudian kunci fieldnya adalah noang atau nomor anggota, softwarenya MySQL. Nah, untuk penulisan tabelnya seperti ini, berdasarkan elemen data yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, di sini contohnya ada nomor anggota, akronimnya noang, tipenya varchar, panjangnya 10, keterangannya adalah primary key. Begitu juga seterusnya. Kemudian ada tabel buku. Tabelnya berikut, misalnya kode buku, akronimnya KD buku, tipenya varchar, panjangnya 7, keterangannya PK. Nah, ini adalah contoh pengkodean. Biasanya pada field-field yang dijadikan sebagai kunci primer atau primary key. Contohnya ini tadi ada kode buku dan juga ada nomor anggota. Nah, di sini contohnya ada nomor anggota terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 digit. Untuk digit pertama ini adalah X yang menggambarkan atau menyatakan karakter, yaitu kode status, ditulis dalam huruf biasanya. Kemudian ada 6 digit di tengah, itu tanggal daftarnya yang meliputi urutannya year, 2 digit, kemudian month atau tanggal, kemudian diikuti dengan date atau ini bulan, ini tanggal. Kemudian 3 digit terakhir itu nomor urut anggota, digambarkan atau dinyatakan dalam angka. Kemudian kode buku ini juga sama, ada 7 digit. Untuk digit pertama ini digambarkan dengan karakter berupa huruf, yaitu kode pengarang. Kemudian 2 digit selanjutnya ini jenis bukunya apa, misalnya buku cerita, buku majalah, buku ilmiah, dan lain sebagainya, buku pembelajaran, dan lain sebagainya. Kemudian X, 1 digit di tengah, ini huruf awal judul, misalnya judulnya metode perancangan program, berarti di sini M. Kemudian 3 digit terakhir itu menggambarkan nomor urut buku. Nah, di sini ada spesifikasi program diagram HIPPO. Di sini diawali dengan 0.0, yaitu menu utama yang terdiri dari menu data file, kita gambarkan dengan 1.0, kemudian transaksi 2.0, menu laporan 3.0, kemudian pencetakan 4.0, dan yang terakhir menu keluar atau logout ini 5.0. Kemudian dalam menu data file ini ada data anggota, dituliskan 1.1 karena di sini awalnya 1.0, kita lanjutkan berarti 1.1. Begitu juga dengan submenu data buku 1.2, data user 1.3. Kemudian di sini ada menu transaksi, menu yang kedua dituliskan dalam 2.0. Kemudian di dalam menu transaksi ada submenu peminjaman, dituliskan dalam 2.1, dan submenu pengembalian yaitu 2.2. Begitu juga seterusnya ada laporan yang terdiri dari submenu data anggota, data buku, data laporan peminjaman, dan juga laporan pengembalian. Kemudian ada menu pencetakan, ini terdiri dari submenu cetak kartu anggota dan juga cetak laporan. Kemudian di dalam data file, misalnya di sini itu di bawahnya dituliskan 0.0. Ini menyatakan bahwa setelah selesai dieksekusi data file ini, maka akan kembali ke 0.0. 0.0 itu adalah menu
utama. Begitu juga dengan transaksi di sini. Setelah transaksi selesai dieksekusi, maka akan kembali ke 0.0, yaitu menu utama. Kemudian kalau data anggota di sini dituliskan di bawahnya itu ada 1.0, berarti setelah selesai mengeksekusi data anggota, maka akan kembali ke 1.0, yaitu data file. Begitu juga seterusnya, misalnya di sini laporan peminjaman, di bawahnya ada 3.0. 3.0 adalah laporan, berarti setelah selesai laporan peminjaman dieksekusi, maka akan kembali ke menu laporan. Nah, di sini ada catatan, login tidak perlu digambarkan di dalam HIPO, jadi langsung masuk ke menu utamanya. Kemudian spesifikasi program dalam perancangan program, berdasarkan HIPO ini tadi, yang pertama ada spesifikasi program menu utama, di sini, kemudian ada data file, kemudian ada data anggota, data buku, data user. Jadi setiap menu dan submenu itu dibuat spesifikasi programnya. Nah, contohnya di sini ada spesifikasi program untuk transaksi peminjaman. Nama programnya peminjaman, akronimnya peminjaman.vbp. Fungsinya adalah untuk melakukan peminjaman buku. Bahasa pemrogramannya adalah PHP. Kemudian proses program, yang pertama kita klik tambah untuk meminjam buku dan juga nomor peminjaman, maka akan muncul otomatis nomor tersebut. Kemudian kita isikan data anggota dan data buku yang dipinjam. Jika melebihi batas jumlah peminjaman, maka muncul pesan atau notifikasi, yaitu peminjaman lebih dari 2 buku. Kemudian klik simpan untuk menyimpan data peminjaman, klik batal untuk pembatalan peminjaman, klik cetak untuk mencetak bukti transaksi peminjaman, dan klik tutup untuk keluar dari menu transaksi peminjaman. Kemudian untuk flowchart itu di sini contohnya ada flowchart login, menu utama, anggota, buku, user, peminjaman, pengembalian, laporan peminjaman, dan laporan pengembalian. Contohnya di sini flowchart menu utama, dimulai dari start, kemudian pilih, karena di sini di dalam diagram itu ada data file, transaksi, laporan, pencetakan, dan keluar. Maka dalam flowchart kita tuliskan di sini menu-menu yang ada di menu utama. Ada data file, transaksi, laporan, pencetakan, dan keluar. Misalnya kita pilih data file. Apakah kita pilih data file? Kalau iya, maka akan muncul submenu-submenu yang ada di diagram HIPO tadi. Misalnya data anggota, data buku, dan data user. Kalau misalnya kita tidak pilih data file, di sini tidak, maka akan masuk ke menu berikutnya, yaitu transaksi. Jika ya, maka masuk ke submenu di dalam transaksi. Contohnya ada peminjaman dan pengembalian. Nah, misalnya kita pilih peminjaman, ya, maka akan masuk ke submenu peminjaman. Nah, ini kalau kembali, maka akan masuk ke tampilan utama dari menu utama tersebut. Nah, di sini ada lambang atau simbol saku, itu menunjukkan karena flowchart ini terpotong, jadi digambarkan dalam bentuk saku untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Nah, tadi transaksi, kalau transaksi tidak dipilih, maka apakah mau memilih menu laporan? Kalau tidak, maka akan ada menu pencetakan. Kalau tidak, apakah mau keluar atau tidak? Seperti itu. Kalau keluar, ya, maka akan end, sedangkan tidak, maka akan kembali ke menu utama. Oke, itu untuk materi hari ini tentang spesifikasi file database dan juga spesifikasi perancangan program. Untuk soal latihannya,
nanti saya share. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.